Masih ingat ya? Sebagai apa? Iliyun, catatan amal yang baik. Nah ini dulur yang harusnya menjadi target utama hidup kita. Target utama hidup kita. Ini loh, Le. Dulur. Le. Ayo mbak ngantuk-ngantuk titik tapi diringekno ya. Mbak ngantuk-ngantuk titik, mbak nengkleng-nengkleng titik ini tapi diringekno ya. Gini. Ujung dari hidup kita, seandainya etape gitu ya. Etape kita itu lah begini. Sampean tahu lari ini, lari lomba lari apa yang estafet itu loh. Lomba lari estafet. Itu kan pertama lari seruet gitu kan banter. Nah, nanti di etape 1 sana misalnya ada tim kita yang nunggu. Ada tim kita yang nunggu untuk menerima tongkat. Kalau dulu saya SD itu pakai penggaris biasanya. Untuk, ya Pak ya, kalau Pak mesti menang terus. Pakai penggaris itu. Tek, diterima tuh penggaris itu sama orang yang di etape 1 2. Lari tek dia pegang, lari lagi. Sak banter-banternya sampai masuk ke etape sana. Di sana juga udah ada yang nunggu. Nah, kita ini lah begitu juga. Mbah kita dulu lari megang tongkat itu. Lalu dilanjutkan bapak kita. Nanti di etape tertentu dilanjutkan kita. Nanti kita pun akan menyerahkan tongkat itu ke anak kita. Loh, apa tongkat estafet dalam kehidupan kita itu? Ya Al-Quran hadis ini tuh. Al-Quran hadis ini. Untuk apa? Untuk dipegang pedomani oleh dulu ayah kita, sekarang oleh kita, nanti oleh anak kita. Jadi pastikan tongkat estafet itu kepegang dengan baik oleh anak turun kita. Supaya apa? Supaya buku yang kita terima nanti di akhirat biyaminihi. Apa dulur? Biyaminihi, dengan tangan kanan. Nggak usah terlalu aneh-aneh lah. Sampean tiap hari dapat reel di Instagram, reel di Facebook, reel di TikTok tentang kunci sukses. Ini itu dari Jack Ma, dari Mark Zuckerberg, dari Elon Musk. Emang kenapa mereka kok berhak mengatakan mereka memberi kunci sukses? Standar sukses sampean apa? Jangan lata lah. Ya, lo berat toh misalnya Pak Simin, orang warga Kutorejo, desa apa di sebelah ujung dunia sana, mengatakan bahwa yang namanya sukses bagi saya adalah ketika panen cukup untuk makan saya setahun, ketika anak saya dan saya sehat, ketika rumah saya tidak bocor, ketika saya sudah punya baju untuk bertutup aurat, dan saya bisa aktif untuk sholat jamaah ke masjid, dan saya juga bisa menyisihkan hasil rezeki saya yang diberikan Allah untuk sang akhirat. Loh, kalau dia punya standar sukses hanya 4 atau 5 itu, kenapa Anda anggap bahwa itu tidak lebih baik kunci suksesnya daripada Elon Musk? Kenapa Anda berani begitu? Kan begitu. Sekarang misalnya Palik saya ini, Palik Haji Abdullah. Beliau punya rumah di Kalimantan Selatan, Kota Baru, Desa Saipinang. Luar. Saipinang luar ya, Palik? Nah, terus targetnya adalah punya masjid di depan rumah. Saya bisa jamaah 5 waktu. Saya juga bisa ngaji tiap subuh. Saya juga bisa rutin mengirimkan batu bata semen saya untuk akhirat. Dan saya makan juga alhamdulillah sehat. Standar sukses buat beliau itu. So what? Boleh toh? Boleh. Kenapa kita harus kemudian sampai ikut seminar sana, seminar sini hanya untuk mengikuti standar orang? Dan ujung dari standar kita adalah ini. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi.
Dan adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Aduh, ini dulur. Leh, saya ini gini loh, saya itu gendeng. Zaman bilang saya gendeng enggak apa-apa lah. Gendeng kedanan akhirat, gendeng kedanan Allah. Zaman pikir ketika saya begini itu zaman pikir saya enggak tahu kemajuan gitu. Zaman pikir saya enggak tahu brosur-brosur real estate gitu. Saya tak ajak ngomong ya. Ngomong nih. Ya, ngomong ya kita. Jadi ada 5 bank terbesar di dunia dengan aset terbesar di dunia. 5 bank itu mulai dari nomor 1 bank sampai nomor 2 itu adalah Bank of China. Artinya bank-bank yang miliknya Cina. Baik BUMN-nya Cina maupun private sektornya Cina. Baru yang kelima itu miliknya Federal Reserve. Sama tahu Federal Reserve? Nggak ngerti. Berarti lebih ngerti aku tahu dalam hal ekonomi dunia. Loh, Federal Reserve itu kayak Bank Indonesianya Amerika lah. Mereka lah pengendali keuangan dunia. 5 bank besar ini. Loh, apa coba kehebatan dari bank-bank itu? Mereka itu tidak hanya dari sisi pengendali nilai mata uang ya, tetapi mereka juga punya cadangan emas terbesar di dunia. Entah diambil dari, bisa jadi dari Afrika, dari kita, dan sebagainya. Loh, ujung dari kemampuan mereka menjadi pengendali ekonomi dunia adalah kepemilikan dari sisi emas, logam mulia. Jadi Federal Reserve itu punya satu gudang emas terbesar di daerah Manhattan sana. Tahu Manhattan? Manhattan itu di sebelahnya ini loh, Sukorejo. Itu emas itu bisa ratusan ribu ton, entah diambil dari mana, jana wawalan. Duh, artinya dulur, puncak dari status dan puncak dari kunci sukses menurut manusia di dunia adalah emas. Adalah apa? Emas. Siapa yang megang emas dan cadangan energi terbesar dunia, dialah yang menguasai dunia. Loh, sudah ke sana. Lah kalau sampean dan saya juga itu arahnya, wis jelas kalah. Wis jelas kalah. Wis jelas dikendalikan mereka. Mau hidup dikendalikan mereka. Dulur, kita ini hidup paling banter berapa tahun? 80 tahun. Iya, paling banter wes. Wong ini sekarang 40-50 aja udah makan gule apa? Encok, asam urat. Kolesterol, Gus. Daging takut darah tinggi. Makan cek ndak enak urip sampean ini. Makan durian, Gus. Makan durian, Gus. Makan durian saya masih enak, Mas Yo. Makan durian saya masih enak. Nah, kayak gitu loh. Maka ayo kita rubah dulu. Ayo bekerja keras di dunia. Kemarin ya kata Han itulah, kata Hang Famulati. Ya, kadihun kata Han itu bekerja keras kata Allah. Siapa yang bekerja keras, sekeras-kerasnya kerja. Kata Allah. Berarti apa? Kita orang beriman ini diperintah apa? Kerja keras. Diperintah enggak kayak gini habis ngaji gini, jangan tidur. Tidur. Tadi kan pas nunggu mulai ngaji kan sudah tidur tadi. Ada yang pokoknya habis subuh sampai nunggu GG itu harus minimal 30 menit tidur. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi nanti setelah ngaji gini jangan tidur. Sudah, nanti kata orang Jawa rezekinya ditotol ayam. Sudah, habis gini mulai berpikir, wah ini nanti gimana ya strategi bisnisku yang ini.
Gimana biar, ya yuk sudah mulai berpikir itu, nggak apa-apa. Iki kepiye carane kelapa sawit iki iso tambah makin banyak. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena sampean itu hidup untuk dua kehidupan. Beda sama orang-orang kafir yang cuma satu kehidupan. Sama itu dua kehidupan. Maka bekerjanya harus lebih keras. Cuma begitu hasil kerja keras sama itu jangan lagi dikedah setan. Begitu hasil kerja keras, sama balikkan belak nonang donya tok. Lah ini yang keliru lagi. Gitu loh. Maka biar fa'ama kita bau man utia kita bau biam ini, maka kenapa dulur? Itu nanti kalau kita ini bekerja keras di dunia untuk akhirat kita, maka di akhirat kita akan dimudahkan hisab kita itu. Fasaufa yuhasabu hisabayasiro. Coba tuh. Apa hubungannya? Gini loh. Nah, ini nanti sampean bisa terangkan ya ke orang ya. Kenapa saya tadi bilang gitu? Ada Federal Reserve, Bank of China, segala macam. Ketika di tingkat global, para korporasi besar itu begitu. Di tingkat yang kecil, individu juga begitu. Pengen sebanyak-banyaknya menyimpan harta. Padahal, nih lihat, dengan semakin banyak sampean menyimpan harta di tempat saldo sampean, di kotak penyimpanan berangkas sampean, dan sebagainya. Sewaktu-waktu sampean mati, dia masih ketinggalan di dunia. Maka, hisab sampean itu terlalu banyak. Ditanyain ini itu tuh banyak sekali. Izinkan saya mengulang lagi cerita ya. Meskipun ini cerita bisa jadi cerita fiksi atau cerita yang sifatnya untuk peringatan saja. Tapi layak kita jadikan pelajaran. Ada orang kaya raya membuat lomba. Saya nanti kalau mati, ada yang mau nemenin saya 40 hari saja, aku berikan separuh harta saya. Hartanya banyak, ratusan M. Jadi kalau orang yang mau itu dapat ratusan M lah. Benar orang ini mati, nggak ada yang berani mau, tapi ada seorang tukang potong kayu, tukang perkul lah. Siap, benar dia dimasukkan ke sana, nemeni. Jangan bicara bahwa orangnya anggap aja udah diawetkan. Dia nemeni di sana. Singkat cerita, hari pertama ternyata malaikat mungkar nakir datang. Siapa kamu kok di sini kamu? Ternyata oh, saya ini. Oh iya, kamu apa kerjaan? Kerjaan saya merkul kayu, belah kayu. Kayunya siapa? Kayunya si ini. Pada saat kamu terima itu kamu jujur enggak? Pada saat kamu beli kapakmu, kamu beli di mana? Beli di sana. Harganya berapa? Benar, kamu nggak ngurangi. Kapak itu terbuat dari apa? Pernah kamu pakai untuk apa? Kapak itu dulu ditanya besok lagi. Datang lagi. Baru pertanyaan kapak itu. Mulai dari kamu dulu beli kapak itu duit apa, sampai kapak itu terbuat dari siapa, apakah kapak itu pernah kamu pakai ini. Baru pertanyaan harta yang berupa kapak, belum sampai 40 hari, baru 20 hari, udah pergi dia. Tidak kuat. Tidak kuat, tidak menyelesaikan sampai 40 hari. Katanya ada yang mengatakan menyelesaikan sampai 40 hari. Tapi selama 40 hari itu, si tukang kapak ini ditanyain baru tentang kapak. Begitu keluar mau dikasih uang separuh dari harta sesuai dengan janji itu, sekian ratus M. Tidak mau. Semua orang tanya, kenapa kok tidak mau? Tidak mau saya. Saya baru punya harta berupa kapak saja sudah ditanyain 40 hari. Gimana kalau saya punya uang 100 M? Katanya. Lari orang itu. Ini yang saya sebut di sini. Maka sampean kalau ingin dapat kita bau biyaminihi, tadi itu kerja keraslah, lalu setor ke akhirat sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar nanti di akhirat fasaufa yuhasabu hisabayasiro. Biar hisabnya nanti diberi hisab dengan perhitungan gampang. Ada satu hadis sahih dulu. Ada satu hadis sahih. Ya, tapi jangan ilfil dulu ya. Jangan marah sama saya ya, jangan marah. Saya kalau dimarahin itu makin ganteng loh ya. Jangan marah sama saya. Saya menceritakan hadis saja. Ya Mbak Sylvia. Jadi
Ada satu hadis, Rasulullah itu sholat jamaah. Nah, sholat jamaah, biasanya kalau Rasulullah setelah sholat jamaah itu lalu wiridan. Nah, pas itu habis sholat jamaah, salam, tak pakai wiridan, langsung pulang. Clok pulang ke dalam. Masjid Rasulullah itu kan pintu imaman itu langsung berhubung connected dengan rumah Rasulullah. Ya. Makanya sekarang makam Rasulullah itu ada di dalam masjid karena memang dulu itu masuk di luar masjid di depan imaman, di sebelah kiri imaman. Nah, Rasulullah langsung berangkat pulang. Oh iya, para sahabat ini. Setelah itu kembali Rasulullah. Lalu balik, setelah balik aku tahu kalian bingung, tapi tadi aku waktu sholat diingatkan Allah bahwa masih punya harta beberapa gram emas kemarin itu. Nah, padahal saya nggak mau ditempati harta lebih dari 3 hari kecuali boleh lebih dari 3 hari untuk apa? Untuk nyaur utang. Kedua apa? Untuk saya sedekahkan. Maka bisa kita ambil kesimpulan. Kenapa Rasulullah adalah hamba Allah yang paling gampang hisabnya? Karena Rasulullah tidak pernah berlama-lama mencintai harta. Sementara kebanyakan manusia itu watuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Makanya panjang hisapnya, tridik. Saya itu ingat ya. Waktu saya nganter Abi Mukhtar periksa Pak Barul ke Malaysia. Waktu periksa ke Malaysia. Nah, ya kudratullah ya. Enggak tahu, memang saya sama Mbak Aziz itu nangis nangis saya gini. Waktu pemeriksaan di bandara ya. Di bandara, bila pakai apa ya jalan Abi jalan waktu itu masih sehat ya. Abi Mukhtar masih jalan. Loh, Abi Mukhtar itu suka pakai tas pinggang. Ya, dulu kami belikan tas pinggang itu. Ya pakai jaket, ya pakai kopiah. Pemeriksaan pakai scanning itu. Yang apa? Detektor itu. Masuk itu. Loh, beliau itu ya enggak. Ya enak aja mulai dari pemeriksaan paspor lewat aja itu. Enggak ditanya, enggak ngik-ngik, enggak apa. Begitu saya sama Mbak Ais itu ngik balik ditanyain paspor panjang banget. Langsung kami itu nangis tuh gini. Ya Allah, jika di dunia saja. Ya Allah, itu kehendak Allah. Jika di dunia saja ada perbedaan pemeriksaan yang begitu mudah lolos semudah itu tanpa ribet. Sementara saya sulit sampai ribet hampir enggak bisa masuk itu. Waktu itu kan kita juga ke Singapura juga. Apalagi di akhirat nanti ya Allah. Jangan-jangan di akhirat nanti juga ada kondisi semacam ini. Di mana ada hamba-hamba tertentu yang oleh Allah itu begitu mudah lolosnya pemeriksaan para malaikat itu. Amal-amal mereka. Sementara ada juga orang-orang yang begitu sulit. Kenapa? Karena banyak urusan-urusan dunia yang nyantol sana. Punya masalah ini, punya tanggungan dosa dengan ini, ada harta yang masih riba, ada harta yang masih ada tanggungan orang mungkin dulu pernah gini tuh yang belum dizakati, yang belum ini. Ya Allah, ya serius waktu itu kalau nggak di Bandara Changi yang di Kuala Lumpur waktu itu. Jadi kami berdua, saya Mbak Aziz waktu berangkatan mantap mikirnya gitu. Sama Gus Wasiin ya, sama Gus Wasiin ketika itu. Antar itu mikirnya gitu. Mikirnya adalah ya Allah, gitu langsung nggak tahu. Kami pas diskusi itu begitu. Di dunia saja itu loh bisa terjadi ada pemeriksaan yang begitu mudah
lolos begitu gampang, sementara ada yang begitu rumit, sulit, bertele-tele. Apalagi di akhirat nanti. Nah ini, kenapa dulur? Karena kalau orang-orang yang mendapatkan bukunya dengan tangan kanan berarti selama di dunia itu sudah banyak melakukan hisab. Sehingga di akhirat fasaufa yuhasabu hisaba yasiro. Di akhirat hisabnya tinggal dikit. Mudah lancar. Kenapa? Karena ketika di dunia banyak minta maaf ke orang lain. Banyak minta ampun kepada Allah. Selalu wirai di dalam harta, pikiran, jiwa, raga, tenaga, semuanya. Sehingga di sana ya sudah tidak terlalu banyak pertanyaan. Karena dia selalu di dunia, selalu mempertanyakan pada dirinya sendiri. Gitu loh. Nah sampean dalam kajian ini, sering tak teliti-teliti, tak detil-detil. Itu ayo bersyukur. Kenapa? Supaya nanti pertanyaan di akhirat tidak terlalu banyak. Nah, orang yang memudahkan gampang ke, wah sudah usah. Kita itu sudah pasti baik, sudah pasti benar. Kita tuh asalkan begini, jangan-jangan yang memudahkan itu nanti di akhirat ribet. Itu loh. Ayo kita ini dulu. Ya, jadi mulai ayat 7 sampai ayat 9 itu orang-orang yang mendapat kitabnya dengan catatan tangan amal, wayang qalibu ila ahli masrura, dan dia akan berkumpul kembali kepada keluarganya. Keluarga siapa? Ahlul jannah maksudnya, keluarga surga. Dengan apa? Masrura, dengan bersenang gembira. Bersenang gembira ya, keluar ya. Jadi meskipun kita di dunia kalah sama Elon Musk, kalah sama Jack Ma, kalah sama Budi Hartono, it's fine. Asalkan nanti di akhirat bisa mendapatkan biyaminihi wayang qalibu ila ahlihi masrura. Jangan sampai wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi, orang yang mendapat bukunya dengan tangan kiri atau dari belakang. Jadi gini dulu. Orang yang mendapat buku dengan tangan kiri, itu dia nggak langsung begini, lihat saya. Nggak langsung begini. Enggak. Tapi dia tangannya dibalik lihat belakang, kemudian tembus punggungnya, baru ngerotos ke depan dadanya gini, baru menerima tangan kanan. Itu yang disebut ala dhahrihi. Jadi tangannya ini sama Allah di lewat belakang gini, terus nembus punggungnya, jrok ke dadanya gini, baru menerima tangan. Jadi cara nerima saja lo sudah sulit. Orang-orang yang ini wara Allah di ya fasaufa yad'u thubura, maka dia bilang sambil ditembuskan dadanya itu, duhai cilakanya kebinasaan ini. Kemudian setelah itu dia baca bukunya, baru kemudian teriak dalam surat Al-Haqqah kemarin itu ya, andaikan saya tidak menemui buku catatan ini. Andaikan dulu di dunia itu mati, ya mati, tidak pakai ada hisab begini. Ternyata ma'agna anni maliyah, harta yang dulu kukumpulkan tidak berguna, halaka anni sultaniya. Ternyata kebanggaan jabatan gelar yang aku tepi di dunia tidak berguna sama sekali. Wa yasla sa'ira, lalu mereka dilemparkan ke api neraka. Ya dulur ya. Jadi ayo bareng saya. Tetap, jadi saya ya SPMA meskipun ngajak gini, bukan berarti kemudian melalaikan dunia, enggak loh ya. Loh saya sendiri kan begitu. Jadi saya sudah memberi apa? Memberi satu gambaran. Ya tetap bekerja. Ya pendidikan segala loh ya. Loh saya umur 4 saya mulai S3 itu 44 loh ya. Belajar beneran, saya kuliah reguler loh. Ini baru saya buka setelah sampean tahu. Maunya saya sembunyikan terus itu. Ya nggak usah tahu. Tapi kemarin sebenarnya yang ngumumkan kan Gus Hafid itu di Facebook itu. Akhirnya semua orang tahu. Dan saya diam-diam aja. Apa yang saya maksud? Dari sisi dunia, pendidikan, ekonomi, kesehatan, tetap harus kita perjuangkan. Yang buktinya saya masih belajar.
kan? Masih kuliah. Kuliah reguler loh itu, bukan kok kuliah extension yang cuma datang seminggu sekali, enggak itu. Kuliah beneran yang apa ya, ada absennya, udah gede-gede sini saya di absen loh. Nah, artinya apa? Secara dunia tetap kita optimis, tetap kita meraih prestasi-prestasi, produktivitas. Cuma mindset kita itu ayo mindset ini. Ya, fa'amman utiya kita bau biyamini. Ayo ke arah sana. Dan kita hindari jangan sampai menerima kita bau wara Allah ini tuh loh. Aduh, cilaka betul. Oke. Jadi saya mengungkapkan ini itu sebagai orang yang insya Allah educated people. Insya Allah lah. Artinya bukan berarti saya itu orang kuper yang deso, yang nggak tahu perkembangan, yang nggak tahu. Ini insya Allah tahulah. Saya tahu informasi tentang PDB Indonesia berapa, GDP-nya berapa. Nggak tahu loh. Saya tahu. Jadi PDB Indonesia itu 16.000 triliun. Hanya 2.300 triliun menjadi milik APBN Indonesia. Berarti ada sekitar 13.800 triliun yang bukan milik pemerintah. Dan sebagian adalah itu milik swasta. Ada yang swasta murni, ada yang milik BUMN. Dan hanya sebagian kecil yang milik BUMN. Dari 13.800 triliun itu, 98%-nya itu milik oligarki para konglomerat. Jadi hanya sekitar sekian puluh triliun saja yang itu sampean dan semua ini memiliki. Loh ya toh. Nah, jadi ngerti juga saya kayak gitu-gitu ngerti. Merek mobil paling mahal di dunia ini ngerti saya. Satu di antaranya adalah Bugatti Veyron. Teman tahu model Bugatti Veyron? Wah, kalau maklar sini-sini yang nggak tahu lah. Gitu. Cuma Gulfstream itu macam-macam tipenya, mau yang gimana? Mau tahu artinya apa? Saya ngajak sampean gini ini bukan karena saya nggak tahu informasi yang sampean punya. Tahu saya. Saya juga familiar kalau misalnya buka kunci atau tidur di hotel bintang 6 di Jakarta, di Indonesia ini atau di dunia lah. Tahu saya. Jadi nggak kuper-kuper amat kalau pakai toilet yang kemudian pakai sensor. Cuman pernah pakai toilet pakai sensor. Udah toh, ya hebat berarti. Nanti nggak tahu ya. Nanti pas ke hotel yang toiletnya udah pakai sensor bingung. Loh ini toilet kok bisa kencing gitu. Jadi artinya apa? Saya menyampaikan pandangan ini bukan karena berdasar ketidaktahuan akan kenikmatan yang dunia tawarkan, bukan dulu. Tapi saya mengajak sampean berdasarkan sudut pandang Al-Quran. Yang itu bahkan sampai kapanpun insya Allah tetap relevan ya. Monggo. Ayo ada yang mau disampaikan silakan. Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang analogi yang Gus berikan pemeriksaan imigrasi jika kita ke negara lain, Gus, itu sangat menyentuh saya. Bahwa ada beberapa negara yang memang mempertanyakan berapa sanggup kita selama hidup di sana. Terus ada lagi yang tidak lolos masuk ke negara tertentu karena berbuat dosa, menyimpan narkoba atau penyelundupan segala macam. Jadi benar sangat tersentuh saya, Gus. Terima kasih, Gus. Ya, memang Mas Wahyu. Jadi ya memang begitu. Jadi mereka kan melihat track record ya. Ketika misalnya mengeluarkan visa untuk masuk ke negara tertentu, mereka kan lihat track record juga. Jadi track record dari orang ini itu ada itu catatan kriminal atau catatan apa itu ada itu. Nah masuk ke situ, nggak tahu waktu itu bukan padahal ya Pak Guru kan juga bukan orang terkenal, juga bukan orang
yang apa tokoh negara atau apa sehingga dimudahkan oleh nggak tahu. Itu mungkin ya memang Allah kasih fenomena tadi itu untuk pelajaran kami aja itu. Jadi lolos gitu loh, enggak pakai ditanya macam-macam ya, langsung stempel masuk gitu. Dan padahal itu harusnya biasanya di tas pinggangnya Pak Guru itu kan Pak Guru itu kan orangnya sangat ini ya, sangat bersih sehingga kadang bawa itu loh, bawa alat potong kuku apa itu lengkap. Jadi untuk apa ini menggono kumis apa itu lengkap. Jadi ada satu kotak itu full lengkap. Dan itu taruh di ini beliau. Itu ada sisir, ada apa segala macam. Nah, itu lewat gitu aja. Padahal itu impossible. Nah, kok saya sama ada Mbak Aziz, ada Gus Kosin, waduh, belum sampai pada barang-barang, baru lihat paspor itu tahu banyaknya aneh-aneh. Nah, itu nanti di akhirat juga begitu. Apalagi yang disampaikan Mas Wahyu tadi. Kalau punya catatan track record atau membawa barang-barang yang diharamkan oleh negeri tersebut, repot sudah tidak bisa masuk. Maka kita masuk ke surga juga begitu. Nanti di akhirat itu penelitiannya, waduh, nggak mempan suap dulur para malaikat itu. Ya, jadi ayo kita berpikir ke sana. Setelah ngaji ini nanti, jangan lupa kajian ini. Berangkat sampean ke toko, berangkat sampean ke kantor, berangkat sampean ke sawah, berangkat sampean kemanapun kerjaan sampean. Dengan memegang ini, ya, bahwa ujung dari tongkat estafet kita itu adalah apa? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Kerja keraslah sampean katifung katahang pamulaki. Teman bekerja keraslah, tapi nanti bertemu Allah. Gimana caranya? Setelah nanti dapat kerja keras, ingat bahwa kita itu mau ke sana. Maka yuk kita bawa ke sana. Supaya hisabahu yasiro. Kita itu yuhasabu hisabai yasiro. Diberi hisab yang gampang, yang mudah, yang enggak bertele-tele. Ada fulus masuk. Namanya debet ya? Debet masuk. Fulus masuk sekian. Lah itu fulus baru masuk itu. Entah lewat WA, entah lewat telepon, atau bahkan langsung laporan. Gus, ini butuh sekian. Sering kali pas. Sering kali pas. Yang dibutuhkan orang tersebut atau kebutuhan agama tersebut, itu sering kali pas, bahkan sering kali lebih banyak daripada yang masuk. Ya sudah, akhirnya lewat, seret gitu. Lewat, seret gitu aja. Makanya PPATK mungkin susahnya meneliti rekening saya. Lewat aja, set gitu. Nanti kadang diprotes sama nafsu saya. Diprotes sama nafsu. Nafsu saya juga sering protes loh. Diprotes. Kok gitu sih? Mbok ya gini, mbok ya gitu. Saya tapuk lambenya nafsu saya. Kamu kok lama-lama enak gitu, tinggal lewat. Semakin sering lewat, maka nggak ada sumbatan, sehingga pipa itu lancar. Nah, itu kunci rezeki. Karena kalau sampean biarkan tersumbat, akhirnya nggak lancar itu. Makanya sama minta, ya Allah berikanlah lapangan rezeki. Nah, sama sumbat sendiri kok. Sama sumbat soalnya. Coba itu lancarkan. Kayak triknya Nabi Muhammad SAW tadi. Idola kita tadi. Setelah sholat itu lancar, akhirnya rezekinya Rasulullah lancar. Lancar banget. Sehingga semakin lancar rezeki kita, semakin lancar hisab kita nanti di akhirat. Tapi konsep lancarnya beda. Nah ini konsep lancar yang orang cerdas begini. Tapi ini nggak didapat dari kuliah dokter loh ya, enggak ya. Ini enggak. Jadi meskipun kita se-alma mater belum tentu. Jadi ini beda. Ini jadi konsep lancarnya rezeki itu begitu. Ya, kan. Ya, terus saya rasa itu, ayo berangkat kerja biar lancar rezeki kita. Tapi konsepnya begitu. Jangan sumbat pipanya itu. Allah itu punya tandon, gitu. Anggap Allah itu punya tandon.
lalu kita ini kerannya. Tapi kan melewati pipa-pipa itu. Nah, pipa-pipa itu semakin banyak itu lancarkan, biar lancar. Toh yang kita butuhkan apa? Apa yang kita butuhkan? Hari ini bisa makan, hari ini bisa punya pakaian, hari ini bisa punya tempat berteduh. That's all. Waktu-waktu kita dipanggil Allah, tidak banyak pertanyaan. Karena sudah banyak hisab yang kita lakukan di dunia secara mandiri. Oke? Semoga Allah merahmati kita, menjaga kita, meridhoi kehidupan kita, menyelamatkan kita di dunia kita. Di dunia akhirat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik wa sallim. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma qadayta wa syarra ma qadayta. Amin. Astaghfirullah wa atubu ilaika wa assalamu alaikum. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qad hastina min sinna wa syaitan. Rabbana la taj'alna fi qawmin dhalimin Allahumma fa'al rizqana. Rabbana man afqina ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab fa'inna bis-sama. Rabbana waj'alna muslimina laka wa qina adzaban nar wa arina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Amin. Rabbana afrigh lana sabra wa sabila. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna Matur suwun, Gus. bi